menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja, ustadz ini hukumnya gimana, ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum tidak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Quran apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran dan hadis itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Quran tanya lagi, itu surah apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran. Padahal kita tidak hafal Quran. Orang yang belajar sunnah itu tidak ada yang menafsirkan begitu saja. Diambil kitab Allah, hadits-hadits Rasulullah SAW, dan ucapan para sahabat. Wa tarkir ra'yi wal qiyas. Dan tidak ada memakai pendapat pribadi, pendapat saya begini, ra'yi saya begini. Ya. Biasanya orang-orang yang mengandalkan, oh kalau menurut saya begini, biasanya itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata Umar, sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Madkhal ila Sunanil Kubra, kata Umar, iyyakum wa ashabir ra'i, fainahum a'da'us sunan. Hati-hati kalian dari orang yang mengikuti ra'i, sebab itu musuh-musuh sunnah. Kenapa? Ayatkum ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayahfaduha faqalu birra'i. Mereka ini sulit menghafal hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sulit menghafal hadits Nabi, akhirnya dia pakai pendapat saya begini, pendapat saya begitu. Nah, itu jalannya ahlul bidah. Makanya sebagian ahlul bidah itu ada yang keceplosan juga ya. Kayak ini salafi ini dia bikin kita rumit ini. Dulu orang kalau kita ngajar nggak ada yang tanya dalil, tapi setelah salafi ini muncul kita ditanya dalil terus. Padahal kita nggak bisa hafal dalil. Nah, itu benar itu ucapan Umar bin Khattab. Asalnya mereka nggak bisa hafal hadits memang. Berucap dari pendapatnya sendiri, ketika dibacakan hadits, akhirnya mereka memusuhi hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diingatkan oleh Ibnu Mubarak. Ini semua ulama yang mengajarinya seperti itu yang beliau jumpai. Tinggalkan ar-rai wal qiyas, dan tinggalkan qiyas. Maksudnya qiyas yang rusak ya. Qiyas yang rusak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena qiyas itu kalau di pembahasan agama itu ada yang dibolehkan, dan ada yang merupakan pendalilan. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari dari bentuk qiyas seperti itu. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah